Dunia tempat kita hidup suka mengukur segalanya. Nilai ujian, jumlah followers, gaji, bahkan kebahagiaan. Semuanya dikonversi menjadi angka. Dan bagi Jerome Pauline, angka bukan sekedar simbol kesuksesan. Angka adalah bahasa pertama yang ia kuasai. Dan jebakan pertama yang membuatnya terus menilai dirinya sendiri. Karena ketika kamu tumbuh sebagai anak jenius, dunia tidak lagi bertanya siapa kamu, tapi berapa skormu hari ini. Sejak kecil, Jerome dikenal karena nilainya yang nyaris sempurna. Ia belajar bukan karena disuruh, tapi karena takut gagal. Dari Olimpiade Matematika, ranking kelas, hingga beasiswa ke Jepang, semuanya membuat dunia yakin Jerome adalah lambang generasi pintar Indonesia. Tapi tidak ada yang tahu, di balik setiap senyum dan prestasi, ada rasa cemas yang tumbuh diam-diam. Karena di dunia yang selalu memuji angka, tidak ada ruang untuk lelah, tidak ada ruang untuk salah. Ketika Jerome berangkat ke Jepang, ia bukan sekedar mengejar mimpi, ia sedang mengejar pembuktian bahwa anak Indonesia bisa menembus batas, bahwa kerja keras bisa melawan sistem. Tapi Jepang memberinya pelajaran yang berbeda, bahwa disiplin tidak selalu berarti bahagia, dan kesempurnaan bisa terasa sunyi. Jerome belajar bahwa bahkan di negeri yang teratur, kamu bisa tetap merasa tersesat. Dunia mengenalnya lewat vlog yang ceria, senyum yang konstan, energi yang tidak pernah padam. Tapi setiap kali kamera dimatikan, ia kembali menjadi mahasiswa asing di kamar kecil, berhadapan dengan tumpukan buku dan kesunyian. Ia pernah bilang, "Aku takut orang tidak suka aku kalau aku tidak berprestasi." Dan kalimat itu menjadi kunci dari semua hal yang membuatnya tampak kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Semakin tinggi namanya, semakin dunia menuntut Jerome untuk tetap sempurna. Ia harus tetap lucu, tetap cerdas, tetap positif bahkan ketika hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Karena begitu seseorang dikenal karena kehebatannya, dunia jarang memberi izin untuk menjadi manusia biasa. Jerome tidak hanya berjuang untuk kariernya, tapi juga untuk identitasnya. Antara Jerome si inspiratif dan Jerome yang hanya ingin istirahat. Dulu, pintar berarti bisa menjawab soal. Sekarang, pintar berarti bisa menghibur, menginspirasi, dan menjaga citra, semuanya sekaligus. Jerome jadi simbol generasi multitasking, produktif, tapi cemas, sukses, tapi lelah. Dan ironisnya, dunia yang dulu ia taklukkan dengan logika, kini menilainya bukan dari otak, tapi dari algoritma. Ada momen ketika Jerome mulai pelan-pelan berhenti mengejar angka. Ia mulai berbagi cerita tentang lelah, tentang gagal, tentang kehilangan arah di tengah ekspektasi publik. Dan justru saat itulah, banyak orang merasa paling dekat dengannya. Karena orang tidak terhubung pada kesempurnaan, tapi pada kejujuran. Di balik segala hitungan, Jerome menemukan sesuatu yang lebih manusiawi, bahwa hidup bukan soal hasil akhir, tapi tentang keberanian untuk terus mencoba, meski tanpa tahu skor akhirnya berapa. Jerome tumbuh di dunia yang mengukur segalanya, tapi perlahan ia belajar untuk mengukur hal yang tidak bisa dihitung, makna, kejujuran, dan ketenangan hati. Ia tidak lagi berlomba dengan orang lain, ia sedang belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Dan mungkin itulah pelajaran paling berharga dari seorang Jerome Pauline, bahwa di balik angka, ada manusia yang sedang mencari makna. Karena kadang, yang paling sulit bukan memahami rumus matematika, tapi menghitung berapa nilai diri kita sendiri tanpa harus menunggu pengakuan dari dunia. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, bantu kami menyebarkan kisah ini dengan menekan like, bagikan video ini, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita di balik fakta lain yang jarang dibicarakan. Karena setiap cerita punya rahasia, dan kami di sini untuk menemukannya.